3 IUI dan 2 IVF, lahirlah si Kiki. Nanti kita lanjutin di vlog berikutnya untuk cerita fertility treatment, IVF, IUI dan sebagainya. Jadi pada waktu tahun Selamat pagi, ketemu lagi sama Sprouting Channel. Sementara si Kiki lagi diajak main sama bapaknya di sana, di taman. Mari kita bikin vlog perkenalan yang udah lama banget, udah long overdue. Nggak lucu lagi kalau kita ditunda-tunda, ya. Jadi kita cari tempat yang agak sepian dikit, biar nggak kedengeran suara air terjun terlalu kenceng. Jadi kita cari tempat duduk. Oke, sambil kita nyari tempat duduk yang enak, kita lagi di danau depan rumah. Dan di situ temen memang ini sih Kiki biasanya. Nah, ini kayaknya ada tempat duduk enak nih di samping sini. Kita jangan lupa duduk situ ya. Oke, jadi kita di sini dulu ya. Duduk di bawah pohon, dekat danau. Di belakang kita tuh gedung tinggi itu adalah rumah sakit. Rumah sakit itu di sebelah kompleks kita. Di sebelahnya itu adalah sekolah. Sekolah itu adalah kompleks sekolah kita. Nah, di danau ini, kalau lihat di ujung sana, itu ada universitas. Nah, di sebelah sana tuh ada hostel-hostel buat student university. Dan ini adalah taman yang ada di tengah-tengah antara university, small town yang tadi yang isinya restoran gitu, tempat-tempat makan, dan juga kompleks rumah kita. Oke, kita terusin lagi ya. Terima kasih untuk semua yang udah selalu support kita, selalu dukung kita, selalu nonton channel kita. Nggak fair rasanya kalau kita nggak kenalan lebih deket. Jadi sebelum kita kenalin 2 personel dari vlog kita bikin sedikit-sedikit. Oke, kita mulai dari siapa. Aku, nama saya Dewi, nama lengkap saya adalah Dewi Wulandia Octavia. Tapi semenjak saya lulus SMA, karena paspor waktu masih kecil itu ditanyain sama yang bikin paspor, ini namanya kepanjangan nih dek, mau namanya pakai nama orang tua apa pakai nama sendiri gitu. Terus secara gue anak kecil kan bilang pakai nama orang tua, jadilah pasporku bernama Dewi Wulandia Pratomo, yang akhirnya membuat namaku jadi Dewi Pratomo. Jadi sepanjang aku selesai lulus SMA, karena kebanyakan my ID card adalah pakai paspor, jadi namanya dikenal dengan Dewi Pratomo juga. Yang kemudian sekarang setelah menikah, identity semua berubah menjadi Dewi Strating. Belum di change di court sih, tapi Dewi Pratomo semenjak menikah pun akhirnya paspor diganti jadi Dewi Wulandia Octavia lagi, karena aduh panjang itu urusannya. Jadi nanti kita bikin di vlog berikutnya mengenai cerita kenapa namanya ganti lagi. Oke, kita lanjut lagi. Siapakah saya? Saya lahir di Jakarta. Beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi udah tua ya, Cin.
Saya lahir di Jakarta, sekolah di Jakarta, tapi kuliahnya di Bandung. Jadi dari SD sampai SMA saya di Jakarta, SD Providensia, SMP Bunda Hati Kudus di Jelambar. Halo. Dan SMA saya di SMA 78 Kemanggisan. Kuliah saya di NHI Bandung. Terus kemudian setelah saya lulus kuliah, saya pergi ke Amerika karena lagi menjalankan manajemen trainee. Jadi saya ke Amerika untuk manajemen trainee di Florida, tepatnya di Palm Beach. Oke, anak ini kayaknya lagi mengajakin main. Sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi setelah saya lulus kuliah di NHI saya ambil D4, Hotel Administration. Jadi kita belajar hospitality. Hotel Administration itu mencakup semua. Jadi termasuk front office, food and beverage, kita masuk kitchen, kita masuk pastry, semuanya more in general hospitality. Jadi habis itu setelah lulus dari kuliah, saya sempat sih satu tahun kayaknya kerja di 1 tahunan kerja di Jakarta. Jadi kita habis lulus kuliah di Bandung tuh saya sempat pulang setahunan gitu, nggak nyampe setahun deh, sempat pulang setahun di Jakarta kerja di kantor developer yang lagi ngebangun hotel di Bali. Jadi kerja saya waktu itu adalah berkoordinasi dengan para konsultan, dengan para vendor, dengan owner, dan dengan office management office-nya. Setelah 1 tahun di situ, saya dapat tawaran kerja di Amerika. Kerja di Amerika 8 tahun. Saya sempat kerja di management trainee di Frenchman Creek, Florida. Terus saya sempat di Ritz-Carlton, saya sempat di Renaissance. Nanti kita cerita lebih lanjut lagi gimana kerja di Amerika dan gimana serunya kehidupan di Amerika. Terus setelah Amerika apa ya, pulang. Jadi 2008an gitu saya 2008 2007 gitu deh, 2007 gitu saya pulang ke Indonesia. Dan pada waktu saya pulang itu saya juga masih terikat di kerja di Marriott Group. Jadi saya pindah ke Renaissance di Jakarta, yang juga untuk apa sih tugas saya waktu itu tuh lebih ke coordination between management office and operating office. Jadi management office, ownernya office sama management office. Jadi lebih ke pre-opening semua hotel-hotel Marriott Group di Indonesia. Dan waktu itu saya ngerjain proyek di Bali. Setahun, 2 tahunan, hampir 2 tahunan saya kerja di situ. Terus saya pindah lagi, bukan pindah sih sebenarnya, karena saya dapat beasiswa. Terus kita waktu itu sempat saya 1 tahun antara kerja dan kuliah di Sambi. Tapi untuk tahun keduanya karena saya harus kuliah di Malaysia, jadi saya kuliah di Malaysia. Nah, disitulah mulai kehidupan saya di Malaysia sebagai pelajar. Nanti cerita soal jadi pelajar di Malaysia kita bikin satu blog lagi ya. Singkat cerita, saya tuh kuliah di Malaysia untuk ambil double master. Jadi master yang master magisternya tuh dari Sahid University, dan master yang keduanya adalah Master Pariwisata MBA dari University Utara Malaysia. Jadi saya jadi saya kuliah di Malaysia selama 1 tahun. Nanti kita bikinin blognya lagi, yang kita bikin blognya kita bikin videonya khusus untuk itu, karena panjang banget ceritanya 1 tahun di Malaysia itu yang bikin
sebenarnya bukan cuma mata kebuka, tapi lebih tone down, karena setelah kehidupan Amerika, terus perubahan hidup ke Indonesia dan pergi ke Malaysia. Malaysianya juga bukan di KL ya, Malaysianya adalah di Sintok. Di Sintok itu ujung utaranya Malaysia, jadi kota kecil yang hampir dekat dengan perbatasan Thailand, di perbatasan utara di Thailand. Oke, nanti kita lanjutin itu di vlog yang lain. Setelah Malaysia, saya balik ke Indonesia, dan di situ saya banyak tawaran karena mungkin network saya udah berubah ya. Network yang tadinya network hotelier sekarang bercampur dengan network akademis. Nah, disitulah kesempatan-kesempatan saya kemudian jadi bertambah. Nggak cuma untuk kerja di hotel sebagai hotelier, tapi juga bertambah menjadi di bidang akademis. Oke, kita lanjutin apa yang terjadi setelah saya balik dari kuliah di Malaysia. Oke, balik dari Malaysia. Pada waktu itu saya sempat banyak tawaran ngajar di Jakarta. Ada beberapa universitas di Jakarta yang menawarkan saya untuk ngajar. Akhirnya pada waktu itu sambil menunggu convocation to graduation, sambil tesis saya juga dinyatakan selesai dan sebagainya, untuk double master, saya sempat ngajar freelance. Jadi saya bukan pengajar tetap, tapi saya mengajar beberapa hari di universitas ini, beberapa hari di universitas itu, jadi beberapa universitas. Tapi akhirnya setelah saya graduate dan nyoba beberapa pekerjaan untuk mengajar, kok saya ngerasanya aduh, kayaknya masih pengen di dunia hotel deh. Terus jadi saya decided, gimana kalau kita kerja di hotel lagi sebentar gitu. Jadi setelah akhirnya lulus, selesai semua urusan sekolah, jadi beasiswa saya nggak ada hutang, nggak ada kadang-kadang kan kalau beasiswa harus selesaikan pada tempat pada waktunya gitu-gitu ya. Jadi pada waktu itu semua surat-surat, semua persyaratan untuk mengambil beasiswa dan ijazah dan lain sebagainya udah saya selesaiin. Akhirnya saya decided untuk gimana kalau saya pindah ke Bali gitu, karena kebetulan saya punya rumah di Bali sejak saya pulang dari Amerika. Saya punya rumah kecil di Bali yang nggak pernah ditempatin sebenarnya. Jadi niatnya sih mau nempatin rumah itu, dan kebetulan juga ada yang nawarin untuk pre-opening hotel di Bali. Jadi waktu itu saya pindah ke Bali untuk pre-opening hotel The Stones di Kuta. Nah, The Stones itu adalah bagian dari Renaissance Hotel juga. Sekarang adalah namanya bukan Renaissance Hotel, sekarang adalah itu bagian dari Marriott. Sekarang namanya Autograph by Marriott di Kuta Bali. Jadi pada waktu tahun itu tuh kalau nggak salah 2010 ya, 2010-an gitu deh. Setelah selesai saya kuliah, iya 2010 gitu. Saya kerja di Stones, pre-opening The Stones. Di situ saya ketemu beberapa mentor-mentor yang super hebat. Kemudian saya banyak dapat tawaran untuk training. Jadi ada beberapa restoran, beberapa hotel, ada satu grup hotel yang juga nawarin saya untuk training. Awalnya sih karena kenal di sebagai network ya. Terus lama-lama mereka tertarik, gimana kalau ngajarin kita, staff kita untuk customer service, gimana kalau ngajarin staff kita untuk ini, how to serve, gimana kalau ngajarin staff kita untuk cost control, konsep dan lain sebagainya. Akhirnya dari situ saya ambil tawaran untuk training
Awalnya sih cuma karena oke, saya cobain training untuk saya ambil libur, saya training mereka 3 hari, tapi lama-lama kerjaan training ini kok menyenangkan ya. Terus akhirnya saya berhenti kerja di hotel dan saya mendalami training lebih jauh lagi. Jadi 2 tahun saya di Bali menjadi freelance trainer di hospitality. Setelah dari Bali, beberapa lama setelah kerjain beberapa proyek training, ada yang dari awal sampai mereka punya manual untuk dijadiin franchise, ada juga yang mereka minta dari awal dibikinin manual untuk SOP, ada juga yang mereka minta dibikin dari awal konsep branding mereka sampai SOP, sampai beberapa usaha yang mereka diversifikasi. Jadi dari situ akhirnya udah lumayan banyak sih ya klien-klien ini, tapi ada tawaran yang lebih menyenangkan ternyata. Pada waktu itu saya ditawarin untuk menjadi dosen di Malaysia. Sempat mikir juga sih, gimana ya rasanya jadi dosen kalau di Malaysia gitu. Akhirnya saya terima tawaran itu. Tahun 2012 itu saya pergi ke Malaysia. Jadi saya pergi ke Malaysia untuk ngajar di Malaysia. Sekarang ini saya sudah mengajar selama 10 tahun. Jadi dari tahun 2012 itu, dari saya yang cuma punya pengalaman dikit banget mengajar, pergi ke Malaysia jadi dosen karena ada tawaran dari teman kuliah saya dulu yang sekarang udah jadi dekan, jadi guru besar di salah satu universitas yang paling terkenal di hospitality di Malaysia. Nah, dari situ akhirnya dimulailah karir akademis saya di bidang pendidikan. Jadilah saya kerja di Kuala Lumpur. 1 tahun saya kerja di Kuala Lumpur. Ada teman saya nih, temanku nih, teman lama sih. Jadi kita kenal udah dari sebelum aku pergi. Pokoknya pas aku pulang dari Amerika deh. Jadi Mbak Arini ini yang juga punya Blis dan suami Frederick dulu sempat tinggal di Malaysia. Jadi mereka nih gemes banget karena tiap hangout aku nih yang masih jomblo aja terus gitu. Emang kebanyakan kerja sih, kebanyakan ngurusin karir. Udah deh cari jodoh sekarang, gue jodohin deh gitu. Akhirnya singkat cerita ketemulah saya dengan salah satu temannya si Mbak Arini ini. Nah, kenalan, akhirnya kita pacaran selama 2 tahun, kemudian kita decided untuk menikah di tahun 2015. Nah, kita menikah 2015. Kemudian dari 2015 itu kita emang udah rencana untuk memulai keluarga. Kita ikut program IVF. Nanti kita ceritain di vlog berikutnya ya, karena IVF ini kita ngejalanin selama 5 tahun, baru dapet anak kita satu-satunya Kiki ini. Nah, 2021 akhirnya lahirlah anak kita satu-satunya si Kiki. Pada waktu itu saya masih mengajar, jadi tahun 2012 sampai 2021 itu saya masih ngajar di Berjaya University. Jadi hampir 10 tahunan saya pengajar di situ ya. 3 IUI dan 2 IVF, lahirlah si Kiki. Nanti kita lanjutin di vlog berikutnya untuk cerita fertility treatment, IVF, IUI dan sebagainya. Oke, jadi singkat cerita
akhirnya setelah Kiki lahir, saya pindah ke Kampar untuk ikut suami yang kerja di Kampar, karena nggak memungkinkan untuk kita punya bayi dan kita tinggal 2 jam apart. Dan setelah saya pindah ke Kampar, jadi apa dong kegiatannya sekarang kalau nggak ngajar jadi dosen? Oke, jadi kegiatan saya selama di Kampar ini memang bukan jadi pegawai tetap, karena nggak memungkinkan saya untuk menjadi pegawai tetap sementara ini, karena Kiki masih kecil banget dan nggak bisa ditinggal. Kenapa nggak ambil pembantu gitu? Karena sebenarnya ngambil pembantu itu sih gampang ya, cuma karena Kiki kan satu-satunya anak yang kita harap-harapkan tuh selama 5 tahun setelah semua program invasive, IVF, program fertility treatment kita yang nggak gampang dan nggak murah. Masa setelah dikasih suatu miracle, suatu blessing yang luar biasa banget, akhirnya beberapa bulan saya tinggal kerja, kayaknya nggak fair. Akhirnya kita decided untuk oke lah, aku berhenti kerja dulu sementara sampai Kiki agak besar, baru kemudian saya bisa decided untuk balik lagi ke dunia pendidikan. Sekarang ini kerjaan saya banyakkan freelance karena saya masih ada beberapa project-project yang harus saya selesaikan. Laporan-laporan project yang saya harus selesaikan, project-project EU, European Union. Saya juga ada beberapa project translating. Saya juga masih kadang-kadang dipanggil untuk mengajar, untuk seminar. Dan saya juga punya beberapa bisnis online kecil-kecilan yang duitnya nggak seberapa. Jadi sebenarnya project-project ini duitnya nggak seberapa, tapi lebih ke yang ngejalanin semua project yang ada. Nah, berikutnya mungkin ada beberapa project tourism yang harus saya jalanin. Training masih dijalanin. Kadang-kadang saya masih training online karena sejak corona kan banyak tuh yang training Zoom, training Google. Nah, disitulah akhirnya saya mulai banyak training online juga. Di sela-sela kesibukan saya ngurusin anak. Walaupun nggak gampang, tapi kita jalanin pelan-pelan aja. Ya, semampunya deh. Soalnya kayaknya ternyata waktunya tuh dikit banget kalau setelah ngurus anak, masih ngurusin project, masih ngurusin rumah. Itu juga not really a perfect home, jadi rumah juga ya kadang-kadang berantakan, ya udahlah biarin aja gitu. Jadi begitulah kehidupan kita di Kampar, kota kecil yang nyaman, tenang, dan sebenarnya menyenangkan tinggal di sini. Oke, segitu aja cerita kita hari ini. Cerita tentang siapa saya, latar belakang saya, dari mana, kehidupan karir saya, kenapa sampai terdampar di Malaysia, kenapa sampai terdampar di kota kecil yang namanya Kampar, kenapa juga nggak di Indonesia, kenapa juga nggak di Belanda. Nanti kita terus-terusin cerita-cerita curhat-curhat kayak gini di vlog-vlog berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel kita. Terima kasih udah nonton video kita hari ini. Kalau kalian suka konten-konten kita, jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar selalu ketemu kita di video-video berikutnya. Sampai ketemu lagi.